channel saya. Kali ini kita belajar TPS kuantitatif ya. Di sini telah saya sediakan beberapa soal. Baik, kita langsung mulai soal nomor 1. Persegi ABCD diketahui panjang sisinya 4 cm. Nah, langsung kita buat dulu panjang sisinya 4 cm. Kemudian M adalah titik tengah ya. Titik tengah B ya. Dua busur lingkaran yang digambar dari titik pusat D dan M berpotongan di P dan A. Ya. Jarak titik P ke AD. Oke, jarak titik P ke AD. Baik, untuk mengerjakan ini yang pertama kita pandang dulu busur AC, berarti lingkaran yang besar ya, seperempat lingkaran besar. Kita buat misalkan dulu dalam pangkal koordinat itu si titik A, yaitu koordinat 0,0 ya, itu koordinat A. Berarti titik M itu bisa kita pastikan 2,0. Kemudian titik D nya itu 0,4 ya. Nah, dari sini kita pandang busur si AC ya, itu seperempat lingkaran dengan jari-jari 4 dan berpusat pada D, yaitu 0,4. Dengan demikian, persamaan lingkaran si AC ini bisa kita bentuk, kita misalkan lingkaran 1 ya. Lingkaran 1 itu kita buat persamaannya berpusat pada 0,4. Berarti X kuadrat gitu ya, X kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat. Y kurang 4 dikuadratin sama dengan jari-jari kuadrat. Saya rasa untuk persamaan lingkaran pada udah bisa lah semua ya. Ini kuadrat ya. Oke, sekarang kita cek setengah lingkaran busur AB ya, setengah lingkaran busur AB. Ini dia. Nah, kita ingin mencari persamaan lingkarannya ini. Nah, kira-kira ini kita buat lingkaran kedua ya, lingkaran 2 ini, lingkaran 2. Persamaannya apa yang mau kita tentukan? Nah, pusatnya kan di M pastinya, berarti itu 2,0 pusatnya, sehingga persamaannya X kurang 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kenapa 2 kuadrat? Karena jari-jarinya itu nanti 2. Si setengah lingkaran busur AB ya. Nah, dari kedua persamaan ini kita rombak dulu L1 nya ya. L1 nya kita jabarkan aja dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y ya. Nanti ini tambah 16 sama dengan 16, berarti tinggal coret aja 16 nya jadi sama dengan 0. Oke, sekarang lingkaran kedua. Lingkaran kedua itu adalah X kuadrat kurang 4X ditambah Y kuadrat. Nah, tambah 4 kian aturannya ya, tapi karena di ruas ada unsur 4, kita langsung matikan aja. Nah, coba kita cek persamaan lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini. Nah, ternyata itu kalau kita kurangkan langsung L1 kurang L2, jadi dia X nya saling mati, X kuadrat dan Y kuadrat ya, kita saling coret, sehingga bisa kita pastikan 4X sama dengan 8Y dan Y nya sama dengan setengah X. Ini setengah ya, setengah X. Nah, kemudian setengah X ini nanti kita perlukan untuk apa? Jadi nanti itu untuk kita substitusikan ke lingkaran 1 atau lingkaran 2. Jadi kita pilih yang paling mudah aja. Dan menurut saya sendiri yang paling mudah itu ke lingkaran kedua ya. Kemudian ini saya batasi ya, ini substitusi Y sama dengan setengah X ke lingkaran 2 ya, berarti tinggal kita substitusikan aja. X kuadrat kurang 4X tambah Y kuadrat sama dengan 0. So, X kuadrat kurang 4X tambah Y kuadrat berarti setengah
X kuadrat sama dengan 0. Nah, saya rasa ini udah tinggal kita jumlahkan aja ya. Setengah X kuadrat seperempat kan? Seperempat X kuadrat. Seperempat X kuadrat tambah X kuadrat itu 5/4 X kuadrat. Kemudian kurang 4X sama dengan 0 ya. Berarti ini udah masalah persamaan kuadrat ini ya. Tinggal kita faktorkan aja. Ini keluarkan aja X. Ini jadi 5/4 X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita cek X-nya di sini bisa 0 ya. Ini bisa 0. Nah, di sini nanti berarti 5/4 X sama dengan 4. Dengan kata lain, X-nya itu adalah 16/5. Nah, kita cek apa yang ditanyakan. Ingat ya, X sama dengan 16/5. Kita cek apa yang ditanyakan. Jarak titik P ke AD. Nah, jarak titik P AD itu, ini saya hapus dulu sedikit ya biar nampak nanti. Nah, jadi jarak titik P ke AD. Jarak titik P ke AD itu kan bisa kita buat tegak lurus garis yang sejajar dengan AB dan tegak lurus dengan AD gitu ya. Ini tegak lurus. Nah, berarti jarak PP aksen lah saya buat ya. PP aksen ini. Nah, ini aksen. Berarti jarak PP aksen itu sama nggak dengan koordinat X pada titik P ini? Yaitu sama dengan si absisnya ya, yaitu si X-nya tadi, yaitu 16/5 ya. Berarti jawabannya adalah bola. Oke. Baik, soal berikutnya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Jika bilangan bulat Y kurang dari bilangan bulat positif X dan X faktorial sama dengan XY, maka nilai maksimum X. Nah, ini kita tandai dulu ya, diketahui ini. Jadi itu ya. Kemudian diketahui lagi di soal itu X atau Y ya. Y kurang dari bilangan bulat positif X, berarti Y lebih kecil dari X. X-nya pasti positif katanya kan. Nah, ini X-nya positif, berarti X lebih besar dari 0. Oke, berarti ini model kita ya, biar bisa kita kerjakan. Kita mulai. Nah, X faktorial sama dengan X kali Y. Itu kan X faktorial bisa kita jabarkan menjadi X kali X kurang 1 ya, sama dengan X kali Y. Berarti X nya tinggal coret aja ya, kita coret aja X nya. Berarti tinggal ini faktorial ya, X kurang 1 ya, X kurang 1 faktorial sama dengan Y. Oke, berarti dari sini supaya terdefinisi X kurang 1 faktorialnya, X harus lebih besar sama dengan 1 gitu ya. X nya harus lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita cek dari pilihan gandanya, nilai maksimum X berarti yang memenuhi itu B, C, D, dan E, karena A udah salah ya, karena A nya udah salah. Berarti kita cek satu-satu untuk pilihan B. Nah, untuk pilihan B, opsi B kita buat ya. Untuk opsi B, kalau kita substitusikan X nya sama dengan 1, berarti 1 kurang 1 faktorial itu 0 faktorial 1 ya. Berarti dari sini bisa kita pastikan nilai X nya kan 1. Ini si X, ini si Y. Nah, padahal pernyataan yang
terdapat di soal itu Y lebih kecil daripada X. Berarti ini tidak memenuhi karena X dan Y-nya sama. Nah, untuk option C, kita cek untuk option C ya. Untuk option C yang sekarang. Option C, kita ambil 2. Berarti 2 kurang 1 faktorial itu sama dengan 1 ya. Dengan kata lain, nah si X-nya itu sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. Nah, memang sih di sini X-nya lebih besar ya. Ini betul ya. X lebih besar daripada Y atau Y lebih kecil daripada X, sama lah itu. Nah, sekarang tapi kita cek dulu yang option D dan E apakah nanti memenuhi juga, karena yang diminta nilai maksimum X ya. Mana tahunya di bagian D ini lebih besar. Kita masukkan 3 kurang 1 faktorial itu 2 faktorial yaitu 2 ya. Nah, ternyata bisa juga kita cek di sini X-nya lebih besar ya. X jadi memenuhi juga dia ya. Ini Y. Nah, ini tetap memenuhi X lebih besar. Akan tetapi dari sini kan yang lebih besar itu 3 bukan 2 ya. Ini bukan 2. Nah, maka kalau kita uji nanti yang pilihan E, 6 kurang 1 faktorial berarti itu sudah 120 ya. 6 kurang 1 5 faktorial 120. Nah, Y-nya 120, X-nya 6. Tapi itu udah suatu pernyataan yang salah ya. Y-nya sudah lebih besar daripada X. Maka jawabannya adalah 3. Oke, baik. Soal berikutnya masih dalam bilangan bulat ya. Diketahui X adalah bilangan bulat hasil kali dari bilangan bulat ABC, di mana A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari 1. Jika 236 dibagi X bersisa 82, tentukan hubungan nilai P dan Q, di mana P sama dengan A kurang C, Q sama dengan B tambah C. Di situ optionnya sudah ada ya. Baik, langsung kita kerjakan aja. Nah, kalau di soal yang penting kita tandai itu nih, 1 di sini ya. Kemudian 236 dibagi X bersisa 82. Nah, ini ya. Penting ini. Nih. Nah, setelah itu kita menentukan nilai P dan Q-nya. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita kerjakan, kita cari nilai si A, B, dan C. Nah, jika 236 dibagi X bersisa 82, itu kan bisa kita tuliskan bentuknya menjadi 236 sama dengan hasil baginya kita misalkan N. NX gitu ya. Ditambah sisa. Tambah 82. Kan itu secara matematik model untuk mengerjakan ini. Ini angka 3 nya saya hapus dulu. 236 ya. 236. Oke. Nah, itu ya. Kemudian kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Bagaimana caranya? N itu kan di sini harus bilangan bulat. N harus bilangan bulat. Ya, harus bilangan bulat. N anggota bilangan bulat. Nah, dengan kata lain, kita harus bolehlah diuji N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, kita uji dulu untuk N sama dengan 1. Ya, kita uji dulu. Untuk N sama dengan 1. Nih. Untuk N sama dengan 1, maka angkanya itu bisa kita buat menjadi 236 sama dengan 1 kali X, berarti X ya. Tambah 82. Sehingga nanti ketemu X-nya itu 154 ya. 154 sama dengan X. Nah, berarti bilangannya itu adalah 154. Namun 154 ini katanya hasil perkalian ABC ya. X ini hasil perkalian ABC. Nah, berarti ini kita buat A kali B kali C, dimana nanti A nya lebih besar dari semuanya ya.
Kemudian kan berarti kalau begitunya tugas kita mencari faktor si 154 di sini. Ternyata X sama dengan ABC itu bisa kita buat menjadi 154 itu bisa kita buat menjadi 11 dikali 7 dikali 2. Faktornya ya, faktor-faktor primanya yang saya maksud. Nah, berarti A-nya 11, B-nya 7, C-nya 2. Sudah memenuhi ya ke soal A lebih besar B, lebih besar C, lebih besar dari 1. Nah, berarti kita tinggal cari kuantitas P dan Q-nya. Yang pertama, P katanya A kurang C. Ya, saya tanda di sini. A kurang C, A-nya sudah jelas ya. A-nya sudah jelas. Nih, B-nya juga, C-nya juga. Nah, berarti A kurang C itu sama dengan 11 kurang 2, yaitu 9. Kemudian si Q, ya. Kemudian si Q sama dengan B tambah C. 7 tambah 2, ya 9 juga ternyata. Maka apa hubungan P dan Q? Nilainya sama ya. Maka jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Jika bilangan bulat Y kurang dari bilangan bulat positif X dan X faktorial sama dengan XY, maka nilai maksimum X. Nah, ini kita tandai dulu ya, diketahui ini. Jadi itu ya. Kemudian diketahui lagi di soal itu X atau Y ya. Y kurang dari bilangan bulat positif X, berarti Y lebih kecil dari X. X-nya pasti positif katanya kan. Nah, ini X-nya positif, berarti X lebih besar dari 0. Oke, berarti ini model kita ya, biar bisa kita kerjakan. Kita mulai. Nah, X faktorial sama dengan X kali Y, itu kan X faktorial bisa kita jabarkan menjadi X kali X kurang 1 ya, sama dengan X kali Y. Berarti X nya tinggal coret aja ya, kita coret aja X nya. Berarti tinggal ini faktorial ya, X kurang 1 ya, X kurang 1 faktorial sama dengan Y. Oke, berarti dari sini supaya terdefinisi X kurang 1 faktorialnya, X harus lebih besar sama dengan 1 gitu ya. X nya harus lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita cek dari pilihan gandanya, nilai maksimum X berarti yang memenuhi itu B, C, D, dan E, karena A udah salah ya, karena A nya udah salah. Berarti kita cek satu-satu untuk pilihan B. Nah, untuk pilihan B, opsi B kita buat ya. Untuk opsi B, kalau kita substitusikan X nya sama dengan 1, berarti 1 kurang 1 faktorial itu 0 faktorial 1 ya. Berarti dari sini bisa kita pastikan nilai X nya kan 1. Ini si X, ini si Y. Nah, padahal pernyataan yang terdapat di soal itu Y lebih kecil daripada X, berarti ini tidak memenuhi karena X dan Y nya sama. Nah, untuk option C kita cek untuk option C ya. Untuk option C yang sekarang, option C kita ambil 2, berarti 2 kurang 1 faktorial itu sama dengan 1 ya. Dengan kata lain, nah si X nya itu sama dengan 2, Y nya sama dengan 1. Nah, memang sih di sini X nya lebih besar ya, ini betul ya, X lebih besar daripada Y atau Y lebih kecil daripada X, sama lah itu. Nah, sekarang tapi kita cek dulu yang option D dan E apakah nanti memenuhi juga, karena yang diminta nilai maksimum X ya, mana taunya di bagian D ini lebih besar. Kita masukkan 3 kurang 1 faktorial itu 2 faktorial yaitu 2 ya. Nah, ternyata bisa juga kita cek di sini X nya lebih besar ya. X jadi memenuhi juga dia ya. Ini Y. Nah, ini tetap memenuhi X lebih besar. Akan tetapi dari sini kan yang lebih besar itu 3 bukan 2 ya, ini bukan 2. Nah, maka
Kalau kita uji nanti yang pilihan E, 6 kurang 1 faktorial berarti itu sudah 120 ya. 6 kurang 1 5 faktorial 120. Nah, Y-nya 120, X-nya 6. Tapi itu udah suatu pernyataan yang salah ya. Y-nya sudah lebih besar daripada X. Maka jawabannya adalah 3. Oke. Baik, soal berikutnya. Ini kalau kita lihat soalnya, ini nanti ke konsep ketaksamaan Cauchy ya. Itu ketaksamaan Cauchy itu yang saya maksud, nah quadratic mean, boleh nanti searching ya. Lebih dari itu sama dengan arithmetic mean ya, arithmetic mean. Lebih besar sama dengan geometric mean, lebih besar sama dengan harmonic mean ya. Itu konsep untuk ketaksamaan Cauchy. Quadratic mean lebih besar sama dengan arithmetic mean, ini A ya. Arithmetic mean. Kemudian geometric mean lebih besar sama dengan harmonic mean. Nah, ini salah ini, Bah. Baik, soal berikutnya. Bilangan bulat terbesar yang nilainya lebih kecil dari pecahan berikut. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini bentuk harmonik ya. Berarti yang harus kita tahu konsep untuk mengerjakan ini yaitu ketaksamaan Cauchy. Ketaksamaan Cauchy itu apa? Baik, mari kita cek. Quadratic mean lebih besar sama dengan arithmetic mean, lebih besar sama dengan geometric mean, lebih besar sama dengan harmonic mean ya. Itu untuk ketaksamaan Cauchy ya. Kemudian yang harmonic mean yang bagaimana, yang arithmetic mean yang bagaimana, geometric mean yang bagaimana, quadratic mean yang bagaimana. Nah, saya rasa untuk menjelaskan semuanya nanti untuk keempat kasus ini waktu kita kurang ya. Jadi yang saya jelaskan hanya untuk yang di soal ini aja. Jadi soal kita ini berbentuk harmonic mean tadi. Saya ulangi ya. Soal kita ini berbentuk harmonic mean. Jadi ini kita misalkan aja. Misal yang mau kita cari itu 1 per P. Nah, begitu ya. 1 per P. Kemudian kita tinggal menentukan aritmatika mean itu, bahasanya aritmatika mean itu lebih besar, pasti lebih besar sama dengan harmonic mean. Yalah, ya kan, udah pasti itu ya. Harmonic mean. Yang namanya aritmatika mean itu rata-rata bilangan. Kita misalkan bilangannya 72, 73, 74 sampai 77. Berarti aritmatik mean nanti 72, nih saya tulis ya. 72 ditambah 73 ditambah seterusnya sampai 77 per banyak data. Banyak data ada 6. Ya. Kemudian ini lebih besar sama dengan itu arithmetic mean. Sekarang harmonic mean. Banyak data per P. Nah, ini tadi udah kita misalkan P ya, biar jangan terlalu panjang kita nulisnya. Sekarang nilai 1 per P yang mau kita perlukan ya, bukan si P. Nanti berarti dari sini karena semua bilangan asli dia, jadi kita kali silangkan aja ya. Ya, ini kita kali silangkan aja, tapi hati-hati. Kalau untuk menyilangkan itu dari sini duluan. Ya, kalau di bagian pertidaksamaan. Kemudian ya dari sinilah lagi. Nah, jadi nggak asal-asal dia seperti persamaannya, nanti bisa terbalik keadaannya. Oke. Nah, ini kita jumlahkan dia. 73 tambah 77 ini dari sini aja ya, kita jumlahin ya. Ini dari sini aja kita jumlahin. 73 tambah 77 itu 150 ya. 74 tambah 76 150 berarti udah 300. 75 tambah 72 itu 147. 300 tambah 147 447 ya. Sehingga ini 447 ya, 447 kali P lebih besar sama dengan 6 kali 6, 36. Dengan demikian P nya
lebih besar sama dengan 36 per 447. Kemudian kita butuh si 1 per P ya, kita butuh 1 per P. Maka 1 per P nya lebih besar sama dengan 447 per 36 ya. Nah, yang mau kita cari adalah bilangan bulat terbesar yang nilainya lebih kecil dari pecahan. Nah, berarti P-nya itu nanti fungsi floor-nya ini. Ya, fungsi floor. Maka bisa kita buat 1 per P. 1 per P. Ini kita tulis ya. 1 per P itu sama dengan floor-nya, bilangan bulat katanya tadi kan 447. Ini angka 7-nya jelek, saya ganti H 447 per 36 ya, floor. Berarti floor itu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari hasilnya si 447 per 36. Nah, bisa nanti teman-teman yang sekalian 447 bagi 36 itu 12 komaan ya. Kita buat aja 12 komaan, 12 koma sekian-sekian gitu ya. Nah, saya nggak perlulah mencari berapa ini komaannya ini, karena yang diminta fungsi floor berarti hasilnya itu nanti adalah 12 ya. Maka karena bilangan bulat terbesar ya yang lebih kecil dari hasil 1 per P, maka 1 per P sama dengan 12. Kuncinya adalah bola ya, kuncinya bola. Baik, soal terakhir ya. 6 kuadrat per X tambah 12 pangkat 2 per X tambah 18 pangkat 2 per X tambah seterusnya tambah 36X sama dengan 7956. X adalah bilangan bulat positif, nilai si X yang ditanya ya. Oke lah, kalau kita lihat bentuknya ini sepertinya ini nanti akan menemukan suatu pola ya. Nah, kita langsung aja. 6 kuadrat per X itu kita bisa buat menjadi 1 kuadrat dikali 6 kuadrat ya, tambah 12 kuadrat 2 kuadrat dikali 6 kuadrat gitu ya, dan seterusnya nanti, dan seterusnya ini 3 kuadrat kali 6 kuadrat dan seterusnya. Ini X kuadrat dikali, saya pindah dulu ya, 6 kuadrat. Nah, tapi dia semua per X kuadrat ya, per X, sorry bukan per X kuadrat, per X. Nah ya, nah berarti ini saya ulangi lah dulu biar nampak nanti. Baik, soal yang terakhir itu tentang menemukan suatu pola ya. 6 kuadrat per X tambah 12 kuadrat per X tambah 18 kuadrat per X tambah titik-titik tambah 36X sama dengan 7956, nilai X, dan X bilangan positif. Nah, kalau bentuk soal ini kan bisa kita ubah bentuknya jadi 1 kuadrat dikali 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali 6 kuadrat, 12 kuadrat betul ya, tambah 3 kuadrat dikali 6 kuadrat dan seterusnya, tambah ya, dan seterusnya sampai dengan, nah 36X ini kan bisa kita buat menjadi X kuadrat per, sorry, X kuadrat kali 6 kuadrat per X nanti semuanya ya, per X. Nah, sebenarnya ini sudah mudah ya, itulah dia. Nah, berarti tinggal kita faktorkan si 6-nya. Nah, kita faktorkan si 6-nya, 6 kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan X kuadrat per X sama dengan 7956 tadi ya nilainya. Kita cek dulu pas angkanya. 79, oke pas. Nah, dari sini kita bagikan aja 7956 bagi 6 pangkat 2 ya, biar langsung kita ganti angkanya. Sep. Sep. Nah, saya rasa itu nanti boleh dicari 221 ya. Oke, kemudian nilai 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan X kuadrat saya rasa itu ada di induksi ya, induksi matematika, yaitu nilainya ini, nilai untuk 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai dengan X kuadrat itu X dikali X tambah 1 dikali 2X tambah 1 per 6. Berarti jadi per 6X gitu ya, jadi per 6X sama dengan 221 ya, 221 bukan 7956 lagi, udah 221 karena sudah kita bagikan tadi ya.
Oke, nanti kita coret aja di sini X-nya. Ya, bisa kita coret X-nya. Sep, sep. Nah, berarti tinggallah X tambah 1 kali 2X tambah 1 sama dengan 6 kali 221 ya. Berarti tinggal X tambah 1 dikali 2X tambah 1 sama dengan 221 dikali 6. Nah, saya rasa untuk menjabarkan ini, mencari hasilnya ini, teman-teman sekalian udah bisa lah. Bisa nanti difaktorkan. Atau bisa nanti kita cari faktor dari 221 itu dikali 6 menjadi 2 kali bilangan ya, 2 kali suatu bilangan. Nah, berarti dari sini bisa kita temukan nanti X-nya itu adalah 25 ya. X-nya 25. Maka boleh nanti diuji 25 tambah 1 26. 26 kali 2 kali 25 tambah 1 itu 51. Ternyata 26 kali 51 itu sama dengan 6 dikali 221. Maka kuncinya adalah, kita cek 25 ya. Kuncinya adalah C. Oke, sekian dulu hari ini latihan soalnya. Tetap ikuti channel ini supaya terus dapat mengikuti latihan-latihan yang saya akan bagikan. Terima kasih.